Sebelumnya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. 1 jam akhirnya bisa masuk. Baik, akan saya lanjutkan untuk acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan CV pemateri. Untuk panitia yang bertugas, saya persilahkan. Baik, saya akan bacakan CV dari pemateri kita kali ini, yaitu yang bernama Bapak Ustadz Abdullah Dadum MTHI dengan tempat dan tanggal lahir Saudi Arabia 17 Juli 1987 dengan alamat perumahan Villa Ajung Bumi Asri Jember dengan agama Islam, pekerjaan dosen FUAH UIN Khas Jember. Untuk pendidikannya yang pertama S1 UIN Khas Jember, tafsir hadis, dan S2-nya di UIN Sunan Ampel Surabaya dengan ilmu Al-Quran dan tafsir. Untuk organisasinya yang pertama Bendahara Aswaja Center PCNU Jember, yang kedua Sekretaris Komisi Ukhuwah dan Hubungan Antar Umat Beragama MUI Jember. Berikut sekilas CV dari pemateri kita. Terima kasih untuk panitia yang bertugas. Untuk acara yang selanjutnya yaitu inti acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu kajian yang akan dipaparkan oleh Ustadz Abdullah Dadum MTHI, yang untuk pemaparan materinya selama 60 menit. Untuk Ustadz, saya persilahkan. Oke, terima kasih. Sebelum saya mulai, suara saya jelas ya? Jelas, Ustadz. Saya nggak pakai headset soalnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, alhamdulillah sore hari ini kita bisa bertemu melalui media Zoom dalam acara kajian terkait dengan hijrah ya. Kalau judulnya yang diberikan oleh panitia, kalau tidak salah mau hijrah tapi takut jadi bahan ghibah gitu ya, kalau nggak salah seperti itu. Tapi di PPT ini saya berikan judul yang mungkin lebih simpel, lebih sederhana, lebih menyorot pada bagaimana fenomena hijrah di kalangan milenial saat ini. Oke. Yang pertama kita mulai dari latar belakang ya. Istilah hijrah itu mulai booming ya di Indonesia itu sebenarnya sudah agak lama ya, sekitar tahun 2000-an. Nah, itu hijrah itu sudah menjadi sesuatu yang tren, kemudian yang populer waktu itu, terutama ketika fenomena hijrah ini menyasar di kalangan artis misalnya ya. Kita menemukan ada beberapa artis ya, pemain film, kemudian ya aktor, kemudian yang perempuan aktris atau musisi misalnya yang dari awalnya ya katakanlah dari segi penampilan tidak Islami atau dalam bahasa lain mungkin jauh dari nilai-nilai ajaran syariat, kemudian setelah itu mereka mengalami perubahan yang akhirnya kemudian disebut dengan istilah hijrah misalnya ya. Artinya dari awalnya tidak baik kemudian menjadi lebih baik misalnya ya. Nah, kemudian istilah hijrah ini kembali menjadi viral ketika era media sosial ya akhir-akhir ini. 2-3 tahun atau 5 tahun ke belakang ini ya, selepas tahun 2010 ke atas, ketika kita sudah mengenal akun medsos Facebook, Instagram, kemudian ada Twitter dan sebagainya, puncaknya sampai saat ini banyak juga misalnya media-media TikTok yang sering digunakan juga untuk media dakwah misalnya ya. Nah, akhirnya kemudian fenomena hijrah ini tidak hanya menyasar di kalangan artis, di kalangan pemuda-pemuda milenial generasi Z atau generasi apa sekarang ini ya generasi milenial. Nah, ini akhirnya kemudian juga muncul istilah ini hijrah. Nah, istilah hijrah ini akhirnya kemudian juga dikenal misalnya ya.
Lalu kemudian orang-orang mengidentikan hijrah itu identik dengan perubahan secara fisik, secara penampilan. Awalnya nggak berjilbab, kemudian akhirnya berjilbab. Awalnya pakai celana, celana ya gaul, mungkin sobek-sobek atau mungkin, apa namanya, pakai celana pendek, lalu kemudian menggunakan celana, lalu celananya juga dicingkrang di bawah, tidak sampai menutup mata kaki. Kemudian setelah itu yang perempuan pun juga seperti itu, awalnya nggak berhijab, nggak berjilbab, kemudian berjilbab. Awalnya menggunakan pakaian yang terbuka, lalu kemudian menggunakan pakaian yang menutup aurat, bahkan kemudian wajahnya pun juga ditutupi atau bernikop atau menggunakan cadar. Nah, akhirnya kemudian sekarang, apa, fenomena-fenomena seperti ini oleh sebagian kalangan itu dianggap sebagai fenomena, orang yang sudah berhijrah misalnya, sehingga mereka, bahkan ada yang meninggalkan pekerjaannya ya hanya untuk mengikuti apa yang mereka sebut dengan gaya hidup hijrah secara kafah, secara total. Kita melihat banyak gitaris-gitaris, ada gitaris Sheila on 7 dulu, kemudian ada banyaklah beberapa yang bisa dijadikan sebagai contoh, misalnya bagaimana mereka meninggalkan dunia entertain, mereka tidak mau musik lagi dan sebagainya hanya karena ingin hijrahnya benar-benar sempurna, hijrahnya benar-benar kafah, benar-benar total. Nah, maka akhirnya kemudian menjadi penting bagi kita untuk mengetahui, mendiskusikan sebenarnya hijrah itu seperti apa, gitu ya. Jadi benarkah hijrah itu adalah perubahan secara, dzohir atau secara fisik ya seperti yang saya deskripsikan tadi. Apakah itu hakikat hijrah? Nah, maka berikutnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih sebenarnya makna dari hijrah itu. Nah, mungkin satu 2 atau lebih dari kalian, nah itu sudah saya yakin familiar dengan dengan istilah hijrah dalam konteks hijrahnya Nabi. Nah, ya sehingga semuanya pasti tahu ketika dulu belajar, kalau di sekolah itu ada mata kuliah, kalau kalau sekolahnya sanawiyah atau aliyah ya, sejarah kebudayaan Islam kalau nggak salah ya, SKI itu. Nah, itu biasanya kan ada pembahasan tentang cerita dakwah Nabi bagaimana ketika beliau berdakwah di Mekah, lalu kemudian setelah itu hijrah ke Madinah, yang akhirnya tahun hijrahnya Nabi itu menjadi cikal bakal munculnya kalender Hijriyah yang ditetapkan dari tahun hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah ya 1 Muharram tahun depan ini. Sekarang kita Dzulhijjah, setelah itu tahun depan kita sudah perpindahan tahun Hijriyah. Nah, Hijriyah itu kan berasal dari kata hijrah, ya artinya tahun Hijriyah, yang artinya kita, menggunakan tahun ya mengacu kepada tahun di mana Nabi pindah dari Mekah ke Madinah untuk berdakwah waktu itu. Nah, mungkin hijrah dalam arti semuanya dalam arti ini ya, semuanya saya yakin sudah, familiar, sudah tahu maksudnya artinya sudah biasa kita mendengar itu dari mana Nabi hijrah, kapan, bersama siapa, bahkan Nabi juga pernah hijrah ke Thaif. Nabi juga pernah berdakwah ke Thaif ya, meskipun ya tidak tidak lama ya karena tidak tidak berhasil lalu kembali lagi ke Mekah. Kemudian sahabat Nabi sebagian juga ada yang hijrah ke Ethiopia. Ethiopia itu daerah Afrika atau Habasyah kalau di kitab itu disebutkan dengan istilah nama Habasyah namanya. Nah, Abisinia, kadang ada yang menyebut seperti itu. Sekarang itu sudah namanya Ethiopia. Nah, maka hijrah itu sebenarnya secara bahasa dalam salah satu, literatur disebutkan artinya at-tarku. Hijrah itu artinya meninggalkan, tarkun itu artinya meninggalkan. Artinya ya berarti orang yang hijrah itu berarti dia meninggalkan. Maka dalam konteks syariat Islam itu hijrah itu diartikan dengan memisahkan diri atau pindah dari satu negeri negeri yang kufur kepada negeri Islam atau negeri yang muslim atau negeri yang bisa memberikan keamanan. Untuk apa ya? Untuk keselamatan agama. Nah, itulah arti dari hijrahnya Nabi waktu itu. Jadi Nabi hijrah dari Mekah itu kenapa kok hijrah, kok pindah dari Mekah? Ya Nabi memindahkan meninggalkan Mekah. Nabi memisahkan diri, Nabi lahir di Mekah, Nabi hidup di Mekah, Nabi besar di Mekah, menikah, keluarga semuanya di Mekah, tapi Nabi harus meninggalkan kota Mekah ya karena semata-mata untuk, keluar dari daerah atau dari wilayah di mana wilayah tersebut mengancam nyawa Nabi atau menghalangi dakwah Nabi sehingga kemudian keselamatan beliau, menjadi, terancam ya atau agama akhirnya kemudian dikhawatirkan tidak bisa tersampaikan dakwahnya, ajarannya, akhirnya kemudian Nabi waktu itu pindah ke Madinah. Sehingga akhirnya kemudian ada istilah hijrah ini ya pindah. Nah itu ya, itu secara, syariat pengertian hijrah, nah itu.
Itu artinya secara bahasa meninggalkan, secara istilah dalam penggunaan syariat Islam, terminologi Islam, yaitu diartikan dengan pindah dari satu tempat, dari satu negeri ke negeri yang lain. Di mana negeri semula itu adalah negeri yang tidak aman, tidak mendukung terhadap dakwah Islam, atau katakanlah negeri yang kufur, lalu pindah kepada daerah, kepada wilayah yang bisa memberikan kenyamanan, kemudahan kita, kelancaran di dalam berdakwah. Nah, akan tetapi dalam konteks yang lebih luas, ada para ulama yang memberikan definisi itu lebih dari itu. Itu hijrah yang seperti itu tuh kalau bahasanya Gus Baha sekarang sudah nggak ada. Ya. Hijrah yang kayak tadi itu sudah nggak ada. Kita sekarang kalian nggak perlu mau kemana, misalnya Saroh mau kemana, misalnya WA pamitan mau ke luar negeri, Ustaz kemana? Mau hijrah saya misalnya. Indonesia sudah tidak aman misalnya ya. Sehingga kalau dulu Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, saya pengen hijrah dari Indonesia ke Yaman misalnya. Ya, itu nggak ada sudah sekarang hijrah seperti itu misalnya ya. Jadi dalam dalam hadis itu ada dawuhnya Nabi la hijrata ba'dal fathi. Setelah Mekah itu ditaklukkan itu nggak ada hijrah lagi itu sudah. Artinya ya sudah nggak perlu pindah kemana, sudah Islam sudah apa namanya sudah luas, Islam dakwanya sudah tersampaikan di mana-mana. Apalagi dalam konteks saat ini misalnya ya kita katakanlah bahkan di daerah yang mungkin minoritas pun ya juga kita masih tetap mendapat perlindungan, mendapat pengakuan misalnya bagaimana muslim-muslim yang ada di Australia, yang ada di Amerika, yang ada di Inggris dan sebagainya. Sehingga istilah hijrah dalam arti pindah dari negeri kufur ke negeri yang tidak kufur itu sudah tidak ada. Maka akhirnya kemudian istilah hijrah itu mau dipakai untuk apa? Maka dalam konteks yang lebih luas, Al-Hafidh Abdul Rauf Al-Munawi misalnya dia mengatakan bahwa hijrah itu adalah hakikatnya tarkul manhiyat. Jadi hijrah itu adalah meninggalkan sesuatu yang dilarang. Apa yang dilarang oleh agama maka kita tinggalkan, berarti kita hijrah. Kita biasanya kemudian minum minuman keras, lalu kemudian kita berhenti, berarti kita hijrah. Gitu ya. Kita biasanya, ya, naudzubillah misalnya kita tidak bisa menjaga hubungan dengan lawan jenis, seks bebas, free sex, kumpul kebo dan sebagainya, lalu kemudian kita dapat hidayah, kita sadar, lalu kita meninggalkan perbuatan itu, maka berarti kita hijrah. Artinya kita sudah melakukan tarkul manhiyat, meninggalkan larangan-larangan agama. Nah, karena berarti dari definisi ini ya, berangkat berangkat dari pengertian hijrah yang luas seperti ini, tarkul manhiyat, maka berarti sejatinya hijrah itu tidak hanya terbatas pada perpindahan secara lahiriah, secara fisik. Jadi bukan hanya pindah dari Jember ke Surabaya, dari Madura ke Jawa, dari Sulawesi ke mana ke Sumatera misalnya. Itu bukan seperti itu. Hijrah itu tidak terbatas. Ya meskipun secara bahasa bisa disebut hijrah. Kalian pendatang ini dari mana asalnya kamu? Oh, saya ini hijrah atau dari aslinya Pak orang Madura tapi pindah ke Jember. Ya secara bahasa bisa disebut hijrah. Atau kalau bahasa sosialnya kita sebut apa? Transmigrasi ya. Transmigrasi atau apalah istilahnya lupa saya dan sebagainya, imigrasi apa migrasi atau apa artinya perpindahan itu. Nah, tapi hijrah itu lebih luas dari itu, tidak hanya bersifat lahiriah tapi juga mencakup perpindahan yang bersifat batiniah. Jadi persoalan batin, bukan lagi persoalan lahir, tapi persoalan batin. Awalnya nggak pernah baca Quran, lalu kemudian dia baca Quran, berarti dia kan hijrah. Ya, artinya dia meninggalkan kebiasaan yang tidak baik, yang meninggalkan Quran, lalu kemudian dia berubah menjadi senang membaca Quran. Nah, itu akhirnya kemudian berarti dia sudah melakukan hijrah. Nah, kemudian berikutnya ada riset yang dilakukan oleh komunitas PPIM dari UIN Jakarta. Yang ini menurut tahun 2001 masih hangat kemarin ya. Kalian juga bisa browsing hasil risetnya ini untuk dibaca secara lebih utuh misalnya ya. Nah, dia merilis temuan baru yang dilakukan tahun 2021 tahun kemarin ya ketika sudah pandemi ini yang dijadikan sebagai objek itu ada 5 komunitas hijrah yang domisilinya di daerah Jakarta dan Bandung. Kenapa kok dipilih Jakarta dan Bandung? Ya karena ini penelitinya ada di komunitas Win Jakarta, kemudian mereka juga beralasan bahwa Jakarta dan Bandung ini kan merupakan sentral, sama kayak sekarang kita apa yang tren ini itu kan biasanya yang dari Jakarta, yang dari kota, karena ibu kota akhirnya dibawa ke sini, ya kan begitu. Ungkapan-ungkapan di TV, apa yang lagi booming, yang lagi viral di televisi itu kan semuanya kan ada di Jakarta semuanya itu. Nah, itu kan seakan-akan sudah menjadi patron kan begitu. Akhirnya kemudian dia menetapkan 5 komunitas hijrah, ada SIF Pemuda Hijrah, Yuk Ngaji, Terang Jakarta, Musyawarah, dan The Stranger or Al-Ghuraba, ini bisa di-searching semuanya. Yang risetnya itu dilakukan dengan cara menganalisis teks, visual dari video, gambar, kemudian YouTube, Instagram, dan melakukan wawancara terhadap komunitas itu.
Akhirnya dia kemudian mendapatkan hasil temuan bahwa kalangan hijrah yang ada di Indonesia, komunitas-komunitas hijrah yang ada di Indonesia, nah itu ternyata terbagi menjadi dua tipologi. Jadi gerakan hijrah itu terbagi menjadi dua tipologi. Yang satu ada yang disebut hasil temuan mereka, ada yang disebut dengan komunitas konservatif, ada yang disebut dengan komunitas Islamis. Nah, ini yang akhirnya kemudian menjadi salah satu tantangan bagi kita ini untuk benar-benar bijak nanti di dalam hati-hati nanti ya untuk mengikuti komunitas hijrah hijrah itu yang mana misalnya yang senang misalnya mau kita ikuti, yang bisa kita ikuti itu agar kita kemudian tidak tidak sampai kemudian terjebak pada kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok ekstremis yang mereka senang menggunakan atribut-atribut ya, hijrah, insaf, atau apa dan sebagainya, bahkan sampai panggilan pun kadang mencoba kita di sini ya bisa biasa panggil jenengan, sudah dirubah menjadi akhi, ukhti, antum, kayak gitu ya. Artinya dia nggak apa-apa misalnya apa bahasa Arab misalnya, bahasa Arab kan bahasa Al-Qur'an Ustaz. Iya betul, tapi kalau kita pulang ke desa wong kita hidup di desa kok kemudian ke tetangganya, kemudian bagaimana kabar antum? Itu kok kayak yang aneh kan gitu. Oh nggak ada kewajiban kita harus pakai bahasa Arab, penting kan bagaimana kabar panjenengan, bagaimana kabar jenengan, bagaimana kalau Madura ajunan, sampean dan sebagainya. Itu daripada anak akhi dari mana? Nah, itu artinya apa? Artinya kan ada sekarang banyak komunitas-komunitas yang seakan-akan ingin menampilkan ya Islam secara simbolis seperti itu. Nah, maka temuan riset ini menurut saya menjadi menarik untuk kita kaji misalnya. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Jadi yang pertama itu ada golongan komunitas hijrah konservatif. Nah, kategori konservatif itu kemudian ternyata dibagi menjadi dua, yaitu ada yang salafi, non salafi. Yang salafi ini kemudian mereka yang menilai bahwa orang yang sudah berhijrah ya menjadi individu yang baru, berarti dia harus meninggalkan kehidupan lalunya. Sehingga komunitas artis-artis itu yang kemudian mereka masuk dalam komunitas konservatif salafi ini, akhirnya mereka benar-benar total. Awalnya kemudian mereka main musik, jadi drummer, jadi gitaris, langsung keluar total, bahkan sampai akhirnya muncul misalnya fatwa dari mereka dalam tanda kutip apa pernyataan dari mereka musik itu haram misalnya ya. Nah, itu kan kita dulu pernah pernah viral membahas tentang seperti itu. Awalnya dia gitaris, awalnya dia drummer dan sebagainya. Bahkan kemudian dalam aspek penampilan pun juga menjadi tren mereka. Bagaimana komunitas yang konservatif salafi ini kemudian mereka sampai membuat tawaran ada konten memotong celana. Jadi celananya itu dipotong yang menjuntai atau menjulur ke bawah mata kaki sampai menutup mata kaki itu dipotong ya dengan alasan itu isbal. Isbal itu menutup mata kaki nggak boleh, tempatnya itu di neraka, haram kata Nabi. Akhirnya kemudian mereka mempromokan celana cingkrang ya, seperti yang ada di gambar itu. Itu bukan celana orang yang kebanjiran ya atau kurang kain, bukan. Tapi itu tren yang ingin dikenalkan, ingin dimunculkan dan dijadikan sebagai brand image oleh mereka bahwa ini loh pakaian yang Islami. Dulu saya mungkin pakainya awut-awutan atau bolong-bolong celananya di lutut atau bahkan kalaupun misalnya nggak bolong tapi menutup mata kaki. Nah, sekarang itu kayak gini. Nah, ini yang ditampil di slide tuh ya. Muncul ya slide-nya ada ya. Nah, lewat. Nah, itu. Nah, itu akhirnya kemudian mereka menjadikan itu sebagai salah satu tren mereka, sebagai salah satu atribut mereka misalnya bagi laki-laki seperti itu, bagi perempuan yang bercadar. Ya kita tidak anti cadar ya dalam konteks ini ya kita nggak bahas tentang cadar panjang bahasannya tentang fatwa para ulama dalam empat madhab terkait dengan cadar. Tapi sekarang yang menjadi fenomena tidak bisa kita lepaskan juga dalam media sosial bagaimana komunitas mereka yang bercadar itu akhirnya kemudian menganggap yang tidak bercadar tidak Islami. Kalian yang di sini misalnya tidak bercadar berarti tidak menutup aurat karena wajah itu bagian aurat. Sementara aurat itu harus ditutup di hadapan laki-laki non muslim. Maka mestinya karena bagian dari aurat sehingga harus bernikah, harus bercadar misalnya ya. Nah, ini akhirnya muncul juga tidak menjadi mindset dari kalangan komunitas-komunitas yang hijrah ya, yaitu yang masuk dalam kategori konservatif salafi. Ada yang non salafi. Non salafi ini ya berarti ya mereka tidak membahas persoalan-persoalan itu sehingga meskipun mereka hijrah tapi ya mereka nggak berpolemik terhadap persoalan cadar. Ya mereka ya mungkin tetap mereka berbusana muslimah, tetap berhijab tapi kemudian tidak
fanatik dengan cadar, atau mereka tetap misalnya meskipun hijrah tapi tetap mereka ada di dunia entertain, artis misalnya mereka hijrah tapi tetap. Tapi kalau yang masuk kategori konservatif salafi, maka mereka akan meninggalkan dan menanggalkan itu sudah ya kehidupan masa lalunya, nah itu secara kafah, secara total. Lalu kemudian ada komunitas yang nomor dua, yaitu hijrah yang masuk kategori Islamis, misalnya gerakan hijrah yang Islamis. Maka kecenderungan dari kelompok yang kedua ini, nah ini yang menurut saya bahaya dalam konteks kehidupan kita saat ini di Indonesia di sini, yang di mana masyarakat Indonesia ini majmuk beragam, yaitu mereka yang memiliki kecenderungan kepada Islamisme. Nah, ini mereka akhirnya kemudian menyuarakan bahwa sistem negara yang ada di Indonesia sekarang, yang diterapkan di Indonesia, Pancasila, NKRI, dan sebagainya, lah ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, akhirnya kemudian solusinya bagaimana? Ya kalau memang mau hijrah, ayo kita pindah. Ayo kita berganti kepada sistem baru yang disebut dengan khilafah misalnya ya, yang diusung oleh kelompok Hizbut Tahrir, yang meskipun secara organisasi sudah dibubarkan oleh pemerintah, kan tetapi secara gerakan kan masih tetap masif. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, apakah salah Ustaz misalnya ketika kita sekarang ikut komunitas hijrah atau ikut kajian-kajian dari muslim-muslim yang gaul, ustaz-ustaz yang hijrah? Ya tidak salah, selama prinsipnya jangan sampai kemudian terjadi di dalam slide ini, di foto ini, next berikutnya. Nah, ini yang menjadi apa namanya, tantangan bagi kita. Ada mindset orang yang kemudian mereka sebelum hijrah, dia merasa bahwa aku penuh dosa, aku pendosa, saya dulu bergelimang dengan maksiat dan sebagainya. Tapi setelah hijrah, lalu kemudian secara atribut berubah, pakai songkok, songkok putih, kemudian pakai jenggotnya dipanjangkan, celananya cingkrang, lalu akhirnya kemudian menganggap bahwa orang lain yang penuh dosa, orang lain itu sesat, orang lain itu bid'ah, mereka ahli syubhat. Nah, itu biasanya kan istilah hijrah atau brand hijrah ini kan dipakai oleh kelompok-kelompok yang seperti itu. Nah, sehingga akhirnya kemudian kita harus hati memaknai hijrah itu. Jadi hijrah itu bukan seperti itu maksudnya. Jadi bukan berarti kemudian ketika hijrah kita lalu merasa lebih baik daripada orang lain, kita menyalah-nyalahkan orang lain, membid'ahkan orang lain, menganggap bahwa orang lain itu belum sadar, belum insaf, belum taubat, tapi hijrah itu hakikatnya adalah al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Jadi orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi jangan sampai semangat motivasi hijrah itu kemudian membuat kalian menganggap bahwa kalian sudah menjadi orang yang baik. Bahwa kalian kemudian merasa, saya sudah hijrah, saya ikut kajian, saya kumpul di komunitas SDI ini misalnya, ikut kajian ini berarti saya sudah hijrah. Oke, hijrah. Dalam arti bahwa kalian menjadi lebih baik. Dalam arti kalian tarkul manhiyat tadi, meninggalkan sesuatu yang dilarang. Awalnya kemudian nongkrong di kafe, tanpa tanpa membuat hal yang positif atau tanpa melakukan hal yang positif, hanya sekedar nongkrong tapi yo isinya tidak produktif istilahnya, kemudian diganti dengan ikut kajian, ikut ini dan sebagainya. Secara ini ya hijrah berarti. Nah, kan tetapi jangan sampai semangat hijrah seperti itu atau fenomena hijrah seperti ini kemudian membuat kalian tertanam mindset bahwa kalian itu sudah baik, sementara orang lain itu tidak baik, misalnya ya. Atau malah kalian menyalahkan orang lain, atau malah kalian ceramai yang ada di kafe itu misalnya, atau malah kalian nyinyir dan sebagainya. Maka berarti jadi jangan sampai kemudian sama seperti yang ada di dalam gambar ini. Nah, jadi sebelum hijrah dia merasa buruk, tapi setelah hijrah bukannya kemudian dia malah tambah baik, tapi justru menganggap orang lain yang buruk, tapi dirinya yang baik. Nah, ini yang tidak tepat. Maka ketika kemudian dikaitkan dengan tema utama misalnya ya, mau hijrah tapi takut jadi bahan ghibah, wajar ketika muncul pertanyaan seperti itu. Kenapa ya? Karena sekarang sudah terminologi hijrah atau istilah hijrah ini sudah dipakai oleh kelompok-kelompok itu, misalnya ya, kelompok-kelompok konservatif salafi tadi, atau kelompok-kelompok radikalis ekstremis yang kemudian mereka sering menganggap bahwa yang berbeda dengan mereka secara atribut, secara pakaian itu berarti mereka itu belum benar-benar Islam secara sempurna, belum menerapkan Islam secara sempurna. Akhirnya kemudian ketika hijrah itu diartikan dengan tarkul manhiyat, itu orang malah seakan-akan kayak yang menjadi sinis dengan istilah hijrah. Orang akhirnya menjadi alergi misalnya. Nah, sebenarnya hijrahnya juga ada masalah. Sama kayak jenggot itu maksudnya ya, persoalan apa? Cadar misalnya. Persoalan cadar misalnya, cadar bagian dari perintah agama.
Sebagian ulama memang ada pendapat yang menganggap bahwa cadar itu wajib misalnya ya. Di kalangan mazhab Syafi'iyah sebagian ada yang mewajibkan meskipun juga ada pendapat tidak mewajibkan. Nah, tapi persoalannya kita melihat ada beberapa kelompok yang kemudian menjadikan cadar itu sebagai atribut. Artinya seakan-akan kemudian bahwa ini loh yang cadar ini yang paling benar, sementara yang nggak bercadar itu yang salah. Nah, orang yang punya mindset seperti ini akhirnya justru menodai jadi apa namanya, kesalehan dari cadar itu. Sehingga akhirnya ketika ada orang yang bercadar, sekarang orang menjadi alergi. Ya, gitu. Paham ya maksudnya ya? Orang menjadi alergi langsung kemudian apalagi dikaitkan dengan, wah ini teroris misalnya. Padahal ya enggak kan gitu ya. Enggak bisa misalnya cadar itu diidentikan dengan teroris. Lalu dalam madhab fikih sendiri ada yang mewajibkan cadar misalnya. Nah, tapi karena cadar ini digunakan ya ini secara tidak tepat ya sebagai branding dan sebagainya oleh kelompok-kelompok tadi akhirnya kemudian membuat orang itu malah sinis pada orang yang bercadar. Sama seperti juga jenggot. Orang yang berjenggot coba kalian lihat orang yang berjenggot misalnya ketika terjadi kemarin misalnya ya aksi terorisme akhirnya muncul Islamofobia, orang alergi dengan Islam sehingga setiap ketemu dengan orang yang berjenggot kemudian akhirnya langsung mengira wah ini teroris. Bagaimana kita lihat dengar berita atau cerita di televisi ya bagaimana apa orang-orang yang ya muslim yang masuk di bandara di negara-negara ya non muslim misalnya ya itu akhirnya kemudian mendapat perlakuan lebih misalnya diperiksa detail dan sebagainya hanya karena dia berjenggot lebat takut dikira teroris. Nah, padahal sebenarnya kan nggak ada jenggot ini ya. Jenggot Nabi itu berjenggot dan Nabi memang merintahkan kita untuk berjenggot. Nah, akan tetapi masalahnya akhirnya kemudian ada kelompok-kelompok yang kemudian menjadikan jenggot ini seakan-akan sebagai image, seakan-akan sebagai branding bahwa ini loh Islam yang seperti ini, itu yang benar. Nah, kalau yang nggak berjenggot atau yang mencukur jenggot, nah itu yang haram, yang nggak boleh. Karena jenggot nggak boleh dicukur, itu harus dipanjangkan. Nah, akhirnya kemudian orang menjadi sinis dengan jenggot. Nah, sama kayak hijrah. Hijrah itu baik. Nah, sekarang orang hijrah itu kalau hijrah tadi diartikan tarkul manhiyat, maka wajib hijrah itu. Ya, hijrah dalam arti ini ya tarkul manhiyat. Ya, bukan hijrah dalam arti pindah. Kalau hijrah dalam arti pindah kayak Nabi dari Mekah ke Madinah sudah selesai. Lah hijrah ba'dal fathi, gak ada hijrah lagi itu setelah penaklukan Mekah sudah selesai. Nah, tapi hijrah dalam arti seperti yang diungkapkan tadi ya, oleh Imam Al-Munawi bahwa hijrah itu adalah tarkul manhiyat, meninggalkan sesuatu yang dilarang, ya maka wajib. Ya kan tugas kita itu kan taat ya. Taat itu ya melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Maka berarti meninggalkan larangan itu kan namanya hijrah. Nah, berarti hijrah itu kan wajib. Nah, cuma masalahnya ada orang yang kemudian menjadikan hijrah ini sebagai branding ya di mana ketika mereka hijrah itu menganggap dirinya itu baik, kemudian orang lain itu salah, kafir, bid'ah, sehingga akhirnya kemudian kata hijrah itu menjadi ternodai. Makanya wajar akhirnya kemudian menjadi apa bahan gibah bahasa kalian ini bahasa panitia mau hijrah tapi takut jadi bahan gibah akhirnya kemudian orang ketika kita mengatakan kenapa kok dia gak ikut ini dan sebagainya dia sudah gak mau kumpul-kumpul ngopi-ngopi kenapa sudah hijrah nah itu akhirnya kemudian orang malah akan menghibah hijrah apa itu hijrah kelompoknya siapa ikut siapa dan sebagainya padahal sebenarnya hijrah artinya kan baik. Nah, makanya akhirnya kemudian kita perlu memilah, perlu memilih. Nah, ini ya bagaimana sebenarnya hakikat hijrah yang benar-benar kemudian harus kita lakukan itu yang seperti apa. Jadi bukan kemudian kita nanti terjebak dengan perubahan perpindahan atribut saja, atribut semata. Ya, tapi dibarengi dengan ilmu, dibarengi dengan pengetahuan. Oke, saya kira ini untuk pengantar selanjutnya mungkin kita bisa lanjutkan sesi tanya jawab ya kalau ada waktu saya kembalikan kepada siapa moderator. Baik, terima kasih Ustadz atas pemaparan materinya. Baik, acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman bisa menyampaikan pertanyaannya. Jika ada kendala bisa menyampaikan pertanyaannya di kolom chat.